Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi digital telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Teknologi kini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Mulai dari cara kita berkomunikasi, mencari informasi hingga menyelesaikan pekerjaan. Semuanya kini didukung oleh sistem digital yang semakin canggih. Dulu, banyak pekerjaan yang dilakukan secara manual dan membutuhkan waktu yang lama. Namun sekarang, dengan bantuan teknologi, pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat, praktis, dan efisien. Selain itu, kehadiran teknologi juga membuka berbagai peluang baru di dalam dunia kerja. Munculnya pengalaman pekerjaan berbasis digital, sistem kerja fleksibel, hingga kolaborasi tanpa batas. Jarak menjadi bukti bahwa dunia kerja telah mengalami transformasi yang besar. Perubahan inilah yang kemudian mendorong lahirnya pola kerja baru di era digital. Dunia kerja saat ini mengalami perubahan yang begitu besar. Contohnya perkembangan teknologi. Kita dapat mengerjakan pekerjaan dimanapun, seperti contohnya di kampus ini. Fenomena ini dikenal dengan istilah Work from Anywhere atau WFA. Work from Anywhere adalah sistem kerja yang memungkinkan seseorang untuk bekerja tanpa terikat lokasi fisik tertentu. Selama memiliki akses internet dan perangkat digital yang memadai, artinya kantor bukan lagi satu-satunya tempat untuk bekerja. Kita bisa tetap produktif dari rumah, kafe, atau bahkan saat sedang bepergian. Perubahan ini tidak hanya mengubah tempat kerja, tapi juga cara kita memandang fleksibilitas, produktivitas, dan keseimbangan hidup. Tapi muncul satu pertanyaan penting, kenapa perusahaan sangat sulit mempertahankan talenta yang berprestasi? Dan juga pada era ini, dunia kerja sekarang didominasi dari dua generasi, yaitu generasi Z dan generasi milenial. Dua karakteristik dari generasi ini memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga membuat perusahaan harus cepat menyadari perbedaan dari antara dua karakteristik dari dua generasi ini. Lalu seperti apakah karakteristik dari dua generasi ini, entah generasi milenial dan generasi Z? Generasi milenial dikenal sebagai generasi yang mengutamakan antara teknikan dan juga pekerjaan. Mereka juga cenderung menyukai kerja tim dan komunikasi yang terbuka. Sementara itu, generasi Z merupakan generasi digital natif yang sejak kecil menggunakan teknologi. Mereka cenderung lebih cepat, mandiri, dan menyukai fleksibilitas dalam bekerja. Hal ini membuat perusahaan harus menyesuaikan strategi dalam mengelola sumber daya manusia. Meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, era digital juga membawa berbagai tantangan. Salah satunya adalah banyaknya distraksi digital yang dapat mengganggu fokus dan produktivitas. Selain itu, tidak semua individu memiliki keterampilan digital yang memadai. Hal ini menyebabkan kesenjangan kemampuan di dunia kerja. Jika tidak mudah diatasi, kondisi ini dapat memicu stres, bahkan burnout. Untuk menghadapi tantangan tersebut, perusahaan perlu melakukan talent management yang baik. Strategi yang pertama itu digital recruitment dan onboarding.
Rekrutmen kini menggunakan teknologi seperti artificial intelligence atau AI untuk menyeleksi karyawan dengan benar. Setelah itu ada onboarding untuk membantu karyawan baru untuk menyesuaikan lingkungan kerja. Salah satu bentuk digital rekrutmen adalah interview melalui Zoom meeting, yaitu proses wawancara kerja yang dilakukan secara online menggunakan platform seperti video conference sehingga kandidat dan perusahaan tidak perlu bertemu langsung. Proses ini membuat rekrutmen menjadi lebih fleksibel, lebih cepat dan efisien. Bahkan kini banyak perusahaan juga memanfaatkan teknologi seperti artificial intelligence untuk menyeleksi kandidat secara lebih efektif. Selain itu, onboarding juga penting. Onboarding adalah proses pengenalan karyawan baru terhadap lingkungan kerja, budaya perusahaan, serta tugas dan tanggung jawabnya. Dengan onboarding yang baik, karyawan dapat beradaptasi lebih cepat dan bekerja secara lebih optimal sejak awal. Strategi berikutnya adalah continuous learning atau pembelajaran berkelanjutan. Di era digital, karyawan dituntut untuk terus mengembangkan keterampilan agar tetap relevan. Pembelajaran dapat dilakukan secara fleksibel melalui platform digital. Strategi terakhir adalah data-driven feedback. Evaluasi kerja dilakukan berdasarkan data sehingga lebih objektif dan akurat. Selain itu, feedback dapat diberikan secara real time, tidak hanya setiap tahun. Selain keterampilan teknis, ada beberapa soft skills yang sangat dibutuhkan di era digital, seperti kemampuan komunikasi, berpikir kritis, kerja sama tim, dan kemampuan beradaptasi. Hal ini penting karena di dunia kerja saat ini berubah dengan sangat cepat. Dengan memiliki soft skill yang baik, seseorang akan lebih mudah menghadapi perubahan dan tetap relevan di dunia kerja. Strategi ini dapat dilihat pada perusahaan teknologi seperti Gojek. Perusahaan ini menerapkan sistem kerja yang fleksibel dan berbasis teknologi. Selain itu, Gojek juga mendorong budaya yang kolaboratif dan pembelajaran berkelanjutan. Strategi ini membantu meningkatkan produktivitas sekaligus mempertahankan talenta muda. Dari pembahasan yang telah kami sampaikan dapat disimpulkan bahwa era digital telah mengubah cara kerja dan pengelolaan sumber daya manusia. Generasi milenial dan generasi Z memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga membutuhkan pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan strategi talent management berbasis teknologi agar mampu bertahan dan berkembang di tengah perubahan yang cepat. Sebagai generasi yang akan memasuki dunia kerja, kita juga dituntut untuk terus belajar, beradaptasi, dan mengembangkan diri. Lalu, apakah kita sudah siap menghadapi dunia kerja di masa depan? This is the number one.